Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang senantiasa membersamai kita di setiap aktivitas kita. Dia lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu bersama kita. Perasaan tidak bersama dengan Allah itu karena mungkin kita terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak-Nya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu selayaknya kita selalu mengawali seluruh aktivitas kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita atas hadiah kehidupan yang masih dititipkan kepada kita. Termasuk saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar di ruang kehidupan ini. Semoga proses belajar kita semakin hari semakin meningkat, sehingga kualitas diri kita, kualitas ruhaniah kita, kualitas jiwa kita semakin hari semakin lebih baik. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali obrolan kita yang santai ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga perjalanan hidup kita, langkah kehidupan kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat-Nya. Oleh karena itu kita awali obrolan ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, dalam 30 hari ke depan selama bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak para sahabat semuanya untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai sebuah momen latihan, sebagai sebuah momen untuk mendidik diri agar kita setelah Ramadan bisa hidup dalam berkesadaran. Oleh karena itu, selama 30 hari ke depan, insya Allah saya akan menyampaikan episode titian kesadaran, di mana titian kesadaran ini insya Allah semuanya akan terdiri dari 30 anak tangga. Semoga di tangga yang ke-30 kita sudah mengerti apa itu kesadaran dan kita bisa hidup berkesadaran. Oleh karena itu, semoga para sahabat semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani semua kehidupan. Terutama di bulan suci Ramadan ini kita bisa mendidik diri kita lebih tekun, lebih giat lagi, supaya latihan di bulan suci Ramadan ini membuahkan hasil. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah jadi juara dengan latihan terus-menerus. Kita tidak akan pernah jadi juara dengan merasa hebat di tempat latihan. Karena juara itu tentu saja harus ada kompetisi, harus ikut pertandingan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk mendidik diri, berlatih, dan semoga setelah Ramadan selanjutnya 11 bulan berikutnya kita bisa melaksanakan hasil latihan ini untuk berkompetisi, sehingga puncaknya kita menjadi juara setiap saat. Karena orang hebat itu bukan orang yang terus-menerus selalu menang di setiap keadaan. Orang hebat itu adalah orang yang ketika jatuh dia cepat untuk bangkit kembali. Apa sesungguhnya titian itu? Titian itu kan berarti tangga.
Titian itu adalah sarana untuk naik, sarana untuk bertransformasi, sarana untuk meningkatkan kualitas diri, sarana untuk meningkatkan kualitas ruhaniyah kita, sarana untuk meningkatkan kesadaran kita. Apa sih kesadaran itu? Kita kadang-kadang terlalu rumit ya, karena sering terjebak oleh definisi-definisi yang membingungkan. Padahal kesadaran itu dari kata sadar. Sadar itu ya sederhana ya, eling, mawas diri, waspada. Seperti sekarang, saya sedang duduk, saya sadar bahwa saya sedang duduk. Saya sedang memegang mic, saya sadar kalau saya sedang memegang mic. Sekarang saya sedang berbicara, sedang ngobrol dengan para sahabat. Saya juga sadar kalau saya sedang berbicara. Jadi sadar itu sebetulnya hadirnya pikiran kita di sini, saat ini, sekarang. Karena pikiran itu seperti monyet, ya. Kalau nggak loncat ke masa depan, pasti loncat ke masa lalu. Kalau kita loncat ke masa lalu, apalagi mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di masa lalu, kan kita jadi sedih. Nah, kalau kita mengingat masa depan, kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir dengan masa depan. Kita juga menjadi sangat khawatir dengan masa depan. Sehingga masa depan ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena pikiran itu suka berdrama ya. Kadang-kadang ya menciptakan sesuatu yang sesungguhnya sangat jauh dari realitas, sangat jauh dari fakta. Oleh karena itu ya, sadar itu adalah hadirnya pikiran di sini, saat ini, sekarang. Sesederhana itu ya. Karena ketika kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, kita jadi tidak ada di sini. Kalau kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu, kita juga nggak ada di sini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa sebetulnya hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Masa lalu itu kan tinggal sejarah saja, sudah lewat. Masa depan juga masih sangat misterius kan? Belum tentu kita hidup di masa depan. Kenapa mesti khawatir? Kan hidup itu kan di sini, saat ini, sekarang. Saya sering mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang paling penting. Sadari itu. Oleh karena itu, karena saat ini saat yang paling penting, maka tugas kita adalah melakukan hal penting. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang membersamai hidup kita saat ini. Dan siapapun yang sedang bersama dengan kita saat ini, itu adalah saat yang paling penting. Dan siapapun orang yang membersamai kita saat ini, itu orang-orang penting. Kalau saat ini saat yang paling penting, dan orang yang membersamai kita saat ini adalah orang-orang penting, maka sudah selayaknya kita melakukan tindakan yang penting kepada mereka. Jangan membuang-buang waktu. Jadi sebetulnya titian kesadaran itu adalah latihan ya secara berkesinambungan, sehingga dari hari ke hari kita bisa naik tangga, bukan turun tangga. Kesadaran kita terus memuncak, sehingga puncaknya nanti kita bisa menemukan sesuatu sebagai bekal ya. Selama 30 hari kita melakukan proses titian kesadaran ini, setelah Ramadan selesai, kita juga masih tetap berkesadaran. Itu yang saya maksud dengan episode titian kesadaran. Jadi nanti akan ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Mungkin di episode ini saya akan lebih banyak memberikan PR. Saya akan banyak memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu tentu saja tidak akan saya berikan jawabannya. Pertanyaan itu harusnya dipertanyakan ke dalam diri kita. Karena hukumnya sederhana. Kalau kita sering membuat pertanyaan, mempertanyakan sesuatu pada diri kita, maka saya jamin semesta akan mengalirkan jawaban kepada kita.
Karena pertanyaan itu seperti kail ya, yang dikasih umpan yang kita lemparkan ke tengah laut. Kalau kail itu ada umpannya, kan ada harapan ya untuk mendapatkan ikan. Yuk kita munculkan banyak pertanyaan supaya pikiran juga kalau sering diberi pertanyaan, jadi pikiran itu juga menjadi sadar. Karena teknik untuk melatih kesadaran yang banyak juga diajarkan oleh banyak orang-orang bijaksana, salah satunya diantaranya adalah memberikan banyak pertanyaan pada pikiran. Sehingga pertanyaan itu bisa menjadi pertanyaan produktif yang membuat pikiran kita terus-menerus untuk bisa memproduksi hal-hal yang positif. Kira-kira itu para sahabat yang dimaksud dengan titian kesadaran. Jadi nanti ada anak tangga yang akan saya berikan. Dan tentu saja ya tidak cukup untuk didengar, tetapi untuk dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan yang saya kemukakan, coba renungkan pertanyaan itu, jangan tergesa-gesa ya. Pertanyakan pada diri kita sejujurnya. Karena kalau pikiran kita terbuka, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban. Kecuali kalau pikiran kita sudah tertutup. Makanya pikiran itu seperti parasut ya. Jadi kalau ada orang terjun dari ketinggian tertentu menggunakan parasut ya. Kalau parasutnya terbuka, maka dia bisa mengendalikan di mana dia akan hinggap. Tapi kalau parasutnya tertutup, maka dia akan jatuh bebas dan tentu saja akan mengalami kecelakaan yang fatal. Jadi oleh karena itu, mari kita buka pikiran kita supaya pikiran kita seperti parasut. Karena kalau pikiran kita terbuka seperti parasut, maka pikiran ini bisa terkendali. Nah, keterbukaan pikiran ini akan membawa kita kepada hidayah. Karena hidayah itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau membuka pikirannya, ya. Karena kecelakaan hidup itu ketika kita merasa diri kita ini sudah tahu. Kalau kita merasa sudah tahu, sudah ya, kita akan tertutup dari pengetahuan baru. Kita hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah kita miliki. Sehingga kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan baru. Padahal sesungguhnya pengetahuan itu kan berkembang terus. Karena alam semesta juga berkembang terus. Bumi tempat kita tinggal ini sebetulnya ya banyak teman-temannya ya di belahan semesta yang lain. Bahkan sebetulnya menurut para ilmuwan ya alam semesta ini tidak pernah berhenti mencipta. Jadi alam semesta ini terus berkembang. Bahkan yang semacam bumi ini kan ada miliaran, mungkin juga triliunan di tempat lain. Karena semesta ini tanpa batas. Jadi kalau semesta ini ya selalu bergerak, selalu berkembang, bahkan bumi kita tempat kita tinggal pun sebetulnya kan tidak diam. Bumi kita berotasi. Bumi kita juga mengalami evolusi, mengelilingi matahari. Jadi kalau kita yang tinggal di bumi ini tidak ikut bergerak bersama tarian semesta, ya tentu saja kita akan ketinggalan. Semoga ya kita terus bisa menari bersama tarian kosmos. Kita juga bisa bergerak terus, berotasi, berevolusi. Kita berdinamika terus-menerus, terutama dinamika kesadaran kita. Para sahabat, satu kunci ya untuk melatih kesadaran. Jangan pernah menganggap sekecil apapun pekerjaan sebagai batu loncatan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Contoh sederhana ya. Mohon maaf. Kalau kita pergi ke kamar mandi misalnya ya, kita buang air kecil. Kan buang air kecil itu sebuah kemewahan. Karena mungkin suatu saat ya, mohon maaf ya, ada orang yang mengalami kesulitan buang air kecil. Karena segala sesuatu terasa adanya kalau tidak ada. Kenapa kita diberi anugerah berkah bisa buang air kecil? Yang pertama, kan kita bisa membuang kotoran-kotoran yang tidak penting dalam tubuh. Dan kotoran terbuang keluar, itu kan sebetulnya berkah. Coba kalau tidak terbuang keluar, kan tubuh kita juga jadi berpenyakit. Yang kedua ya, ketika kita bisa buang air kecil, coba rasakan. Saat buang air kecil itu coba hadir di situ. Pikiran kita hadir di situ. Saksikan sensasi yang sedang terjadi. Bahkan suara air
yang keluar dari tubuh kita, dengarkan oleh telinga kita. Ketika air itu keluar, rasakan sepenuhnya. Syukuri. Selama ini kita mengabaikan hal-hal yang istimewa, yang sangat mewah itu. Karena apa? Karena pikiran kita sudah bergerak ke depan. Kita tidak hadir di situ. Coba rasakan. Mungkin bisa menangis para sahabat. Ketika hadir sepenuhnya di situ, bagi buang air kecil pun, kita bisa merasakan sebuah sensasi yang mewah. Bahkan, mohon maaf ya, kita bisa menggerakkan tangan kita untuk membuka baju kita. Itu pun suatu kemewahan. Karena suatu saat mungkin tangan kita ini hanya untuk membuka sabuk, membuka resleting, tidak punya kemampuan lagi. Harus dibukakan oleh orang lain. Coba kalau kita hadir di situ sepenuhnya, tangan bisa bergerak membuka resleting, tangan bisa bergerak untuk membuka sabuk, tangan bisa bergerak untuk membuka celana kita, dan kemudian kita bisa jongkok. Waduh, itu mewah sekali. Kita bisa mengambil air untuk mencuci kotoran kita, mewah sekali. Dan kemewahan itu selama ini diabaikan oleh kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah bergerak ke depan. Dianggap buang air kecil itu sebagai batu loncatan. Misalkan lagi di mall, buang air kecil dulu lah. Dianggap sebagai batu loncatan aja. Karena pikiran kita sudah ada di tempat lain. Pikiran kita sudah ada di toko baju, di toko sepatu. Sehingga ketika saat kita sedang berada di toilet itu, pikiran kita tidak hadir di situ. Kita kehilangan momen, kehilangan rasa syukur. Apalagi kalau kita bisa memperhatikan, begitu kita buang air kecil, coba perhatikan, tubuh kita sedang bicara. Begitu air kencing kita yang terbuang itu warnanya kuning, pekat, kan ada isyarat itu kepada kita. Oh, jumlah air dalam tubuh saya tidak memenuhi persyaratan. Karena tubuh yang sehat itu jumlah air di tubuhnya kan minimal 75-80%. Ketika buang air kecil warnanya kuning, apalagi pekat, itu kan sebenarnya tubuh sedang bicara kepada kita bahwa jumlah air yang kita minum terlalu sedikit. Kadang-kadang kita minum cuma menghilangkan haus saja. Bahkan ketika kita merasa haus saja, sebetulnya tubuh kita ini sudah rusak. Seperti alarm ya, di sebuah bangunan. Ketika alarm itu sudah bunyi, itu kan artinya gedung itu sudah terbakar. Dan ketika haus itu terasa oleh kita, itu kan artinya tubuh kita ini sudah rusak itu. Alarmnya sudah bunyi. Jadi harusnya tidak usah menunggu haus, tiap sejam sekali kita minum. Dan minum itu jumlahnya harus banyak. Untuk 13 kilo tubuh kita dalam satu hari itu perlu 1 liter. Nah kalau kita memperhatikan itu ketika buang air kecil saja, memperhatikan itu, subhanallah. Kita punya kesadaran, itu sadar itu, sesederhana itu. Sadar bahwa kita sedang buang air kecil. Lalu kenapa saya bisa buang air kecil? Dan bagaimana warna air kencing saya? Saat itu kita bisa menyaksikan. Sehingga ada perubahan setelah itu. Jadi kebanyakan orang kan, mohon maaf ya, pergi ke toilet, udah pipis aja. Bahkan terburu-buru. Apalagi di rest area, ya. Karena pikiran kita sudah di rumah, ingin cepat pulang ke rumah. Sehingga ketika di mobil, kita kehilangan momen untuk sadar. Ketika di kamar mandi, kita kehilangan momen untuk sadar. Karena semua aktivitas kita itu dianggap sebagai batu loncatan. Nah kira-kira ini yang akan kita latihkan selama 30 hari ke depan. Semoga para sahabat bisa mengikuti ini tangga demi tangga. Sehingga kita bisa hidup berkesadaran. Hidup kita selalu eling, selalu waspada. Karena ketidaksadaran itu sangat berbahaya, membuat kita menjadi kehilangan momen setiap saat.
Bahkan momen untuk bersyukur, momen untuk bersuka cita itu menjadi hilang. Ya, saya sendiri ya kalau pergi ke kamar kecil, misalkan ya, mohon maaf ya, mau buang air besar, itu saya dapat pelajaran. Ketika buang air besar, coba hadir di situ sepenuhnya. Jangan itu sebagai batu loncatan. Itu saat yang paling jujur kan kita pada diri kita sebetulnya, ya, dimana kita bisa merasakan ya kotoran tubuh kita sendiri. Dan ketika buang air besar, coba perhatikan bagaimana kualitas kotoran yang keluar dari tubuh kita. Kalau misalnya mencret, kan itu kan artinya ada yang salah dengan cara makan kita. Mungkin saja ada masalah dengan lambung kita. Ketika keluar kemudian mengambang misalkan di permukaan, itu kan ada pesan. Pesannya berarti ya kotoran yang keluar itu terlalu banyak minyaknya, sehingga massa jenis kotoran kita itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga mengambang di permukaan. Kalau terlalu keras, oh berarti saya terlalu banyak makan karbohidrat, ya kan? Terlalu lembek, itu juga tidak bagus. Jadi kan bagusnya itu yang tidak terlalu keras, terlalu lembek, warnanya kuning gitu. Nah kalau kita memperhatikan itu saja, sebenarnya isyarat itu bisa kita tangkap. Oh, cara makan saya harus dirubah. Oh, cara pola makan saya ada yang salah nih gitu. Jadi coba perhatikan ya. Kalau kita hidup berkesadaran, lagi pipis saja kita dapat pesan. Lagi buang air besar kita dapat pesan. Lagi makan kita dapat pesan. Coba ketika makan, hadir sepenuhnya di situ. Hadir pikiran sepenuhnya di situ. Jangan kemana-mana. Bahkan ketika sedang cuci tangan, coba hadir di situ sepenuhnya. Banyak orang yang ketika cuci tangan hanya batu loncatan untuk makan. Karena pada saat cuci tangan pikiran sudah di meja makan. Akibatnya sensasi. Bagaimana air menyentuh tangan, bagaimana dinginnya air yang kita rasakan di kulit kita, itu terabaikan semuanya. Karena pikiran tidak hadir. Jadi titian kesadaran yang saya maksud adalah bagaimana kita ya bisa melatih diri kita untuk selalu hadir. Hadir di sini saat ini sekarang. Hadirnya apa? Terutama hadirnya pikiran. Karena kalau kita terus-menerus ya membiarkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, hidup jadi penuh dengan kecemasan. Dan kecemasan itu sumber penyakit. Kecemasan, kekhawatiran kan itu menimbulkan stres. Puncaknya stres adalah depresi. Padahal sebetulnya apa yang dia khawatirkan oleh pikiran kan belum tentu jadi kenyataan. Itu kan hanya karangan pikiran saja. Dan kalau kita membiarkan itu terus-menerus, apa yang terjadi? Yang terjadi, kita pun menjadi menyakiti diri kita sendiri. Yuk ya, selama 30 hari ke depan, kita didik diri kita. Kita didik diri kita supaya selalu berkesadaran. Jadi sekali lagi, sadar itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Hadirnya pikiran. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan saum ya di bulan suci Ramadan, kan sebetulnya kita melaksanakan saum itu dalam versi kita masing-masing itu kan sudah bertahun-tahun. Kan ada pertanyaan tuh pada diri kita, saya umur sudah 57 tahun, kan setidak-tidaknya kalau dikurangi 7 lah 50, kan setidak-tidaknya kalau umur 7 tahun sudah mulai belajar yang namanya saum. Ini saum versi kita ya. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya saum itu apa sesungguhnya. Kan kita juga tidak pernah mempertanyakan saum itu apa sih gitu. Kenapa kita diperintahkan saum? Lalu manfaatnya buat apa? Lalu kenapa saum itu diterjemahkan jadi puasa? Apakah saum dengan puasa itu sama? Karena saum itu kan bahasa Arab, sedangkan puasa itu kan bahasa Pali. Apakah ya apa itu saum yang dimaksud dengan tradisi Arab dengan saum yang dimaksud dengan tradisi Pali itu sama? Kan kita tidak pernah mempertanyakan itu. Karena kita barangkali selama ini
hanya menjalankan sesuatu seperti kebanyakan orang menjalankan. Ikut saja, sehingga tanpa knowledge. Akibatnya apa? Ya, ada pertanyaan tuh bagi kita. Saya sudah 50 tahun, berarti kan sudah 50 kali ya, dikalikan 30 hari melaksanakan saum. Kalau ini yang wajib saja, kan sudah berapa kali? 50 kali 30 hari. Itu kan sekitar 1.500 hari ya. Itu kita melaksanakan saum. Ini saum dalam versi kita. Lalu pertanyaannya kan, kesadaran apa coba yang sudah kita dapat? Nah, kalau tidak ada kesadaran yang meningkat dalam diri kita, berarti kan kita tidak naik tangga. Berarti titian kita ini tidak kita lalui. Akibatnya apa? Akibatnya kita hanya terjebak oleh rutinitas, lalu kita tidak mendapatkan kesadaran apa-apa. Ya, seperti kebanyakan orang, selesai Ramadan, orang mudik, ikut mudik. Kita juga tidak mengerti mudik itu esensinya apa. Ketika lebaran, macet-macetan, kita juga sama-sama dengan orang, ya cuma itu saja, ya. Terjebak oleh seremonial, ya. Kita menyebut Idul Fitri itu apa sih? Kita juga mungkin tidak mengerti. Makanya versi kajian saya di titian kesadaran ini adalah versi santai. Jadi kita ya semacam ngobrol, cuman karena ngobrolnya satu arah, mohon maaf para sahabat, tapi dibuat sesantai mungkin sehingga kita mendapatkan pesan-pesannya ya lebih rileks. Nah, oleh karena itu maka banyak sekali kan yang harus dipertanyakan pada diri kita. Ya, kenapa kita sudah melaksanakan sedemikian banyak ya ritual agama, kita juga sholat alhamdulillah tidak pernah tertinggal. Ya, 17 rakaat yang wajib setiap hari kita sudah lakukan. Kita juga melaksanakan saum ya, sebagaimana kebanyakan orang melakukannya, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak melakukan hal-hal lain ya di siang hari, pokoknya mengikuti semua syarat sahnya saum sudah dilakukan secara fikih. Tapi kenapa misalnya kok tubuh kita tidak bertambah sehat, pikiran kita tidak bertambah luas ya, jiwa kita tidak bertambah bersih, masih kadang-kadang gampang protes, sulit menerima kenyataan hidup, sulit untuk bisa menerima yang tidak diinginkan dalam hidup. Hidup selalu mencengkram pada yang diinginkan, menendang yang tidak diinginkan, masih terjebak benar salah, masih suka menghakimi orang, masih suka menghujat orang yang berbeda dengan kita, tidak bisa menerima perbedaan. Kenapa sih? Kenapa itu masih terjadi pada diri kita? Masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih bereaksi negatif terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Kenapa masih begitu? Nah, itu kan pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada kita. Semoga pertanyaan itu menghasilkan kesadaran baru. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa kita tidak tahu, itu sudah bagus. Karena puncaknya kebijaksanaan itu adalah kita tahu bahwa kita tidak tahu. Tahu bahwa kita tidak tahu, itulah puncaknya kebijaksanaan. Karena kalau orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, pasti bakal banyak ya upaya dari semesta untuk memberitahu. Karena dia sudah membuka pikirannya. Kan berbeda sekali dengan orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Apalagi sudah bersikap sok tahu. Apalagi merasa diri paling tahu. Apalagi dia bungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut. Kan semakin sulit ya untuk ditolong. Karena orang yang bisa ditolong itu adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang tahu kalau diri kita tidak tahu, itu sudah mencapai kebijaksanaan tertinggi. Dan itu ya akan membuat diri kita dialiri oleh jawaban atas pertanyaan itu. Nah, kira-kira itu penjelasan saya apa yang dimaksud dengan titian kesadaran.